Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Apriliani dengan nomor NIM 12040308083, jurusan Manajemen Dakwah kelas 4 C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah saya pahami dalam perkuliahan mata kuliah perbandingan dakwah yang diampun oleh Dr. Andes Haji Uwo Sayapullah MAD. Materi pertama yaitu pendekatan dakwah pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama ada pendekatan personal, manhaj dakwah fardiyah. Pendekatan personal yang dimaksud dengan pendekatan personal dalam dakwah Nabi Muhammad SAW adalah pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi sesaat setelah ia mendapatkan wahyu di Tuhannya. Pendekatan ini dilakukan untuk menyampaikan pesan dakwahnya itu kepada orang-orang yang terdekatnya sembunyi-sembunyi, mulai dari keluarga dekat, dan karib sahabat. Yang kedua ada pendekatan majalis ta'limiyah atau manhaj barnamis tarbawiyah. Pada tahap ini, Nabi mulai melakukannya secara kolosal dengan memberikan fokus pembelajaran secara bersama-sama dalam satu momen ataupun dalam satu event. Meski belum sampai tahap terbuka, namun pendekatan melalui majelis taklim ini telah membuka ruang kebersamaan di antara para pemeluk Islam awal. Ketiga, pendekatan delegasi atau manhaj biqtisiyah. Pendekatan dakwah yang dilakukan dengan mendelegasikan orang-orang tertentu. Pendelegasian pertama dalam lipatan sejarah dakwah adalah diutusnya Ja'far bin Abu Thalib dan beberapa sahabat ke Ethiopia. Yang keempat, pendekatan promosi atau manhaj irdiyah yang melihat para pedagang dan peziarah yang datang dari kawasan Jazirah Arab akan kembali ke wilayah masing-masingnya dengan membawakan informasi tentang kerasulan Muhammad SAW dan agama mereka. Yang kelima, pendekatan filantropi atau manhaj iktasi. Pendekatan ini disebut juga pendekatan kemanusiaan, di mana pendekatan kemanusiaan menjadikan model yang efektif dalam penerimaan pesan dakwah. Jauh sebelum diangkatnya menjadi nabi, kedermawanan dan kemanusiaan Nabi SAW telah menjadi magnet yang sangat kuat dalam penerimaan dakwah. Selain karakteristik tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sebagai sosok pejuang keadilan dan pemberantas kebenaran. Keterlibatan Nabi dalam peristiwa ini merupakan bukti reputasi Nabi dalam hal ini. Materi kedua yaitu mengenai pendekatan dakwah yang dilakukan kepada non-muslim. Bisa kita lihat dari strategi yang dilakukan oleh unit dakwah Zainis dalam menyebarkan kepada non-muslim. Di antaranya, yang pertama yaitu menziarahi rumah kebajikan orang-orang tua. Unit dakwah Zainis mengadakan ziarah ke rumah orang-orang tua yang bertempat di daerah papar. Pada setiap hari Rabu yang disertai oleh pegawai-pegawai dari unit dakwah Zainis. Dalam ziarah tersebut, pihak unit dakwah akan membawa buah tangan untuk diberi kepada orang-orang tua di rumah kebajikan
yang dihuni dari berbagai bangsa dan agama. Ziarah ini adalah di antara inisiatif unit dakwah Zainis untuk menyebarkan dakwah, bukan saja melibatkan orang Islam yang menjadi penghuni di rumah kebajikan tersebut, akan tetapi juga melibatkan golongan tua yang non-muslim untuk turut mengenal agama Islam dan akhlak terbaik yang diajar dalam agama Islam. Yang kedua yaitu membuka counter rujukan dan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam di kantor Zainis unit dakwah. Unit dakwah Zainis menyediakan counter rujukan dan pertanyaan tentang Islam di kantor Zainis, yaitu untuk memudahkan orang awam khususnya non-muslim untuk membuat rujukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan juga tentang kaidah untuk mengikuti agama Islam. Counter ini dibuka selama waktu pejabat, yaitu bermulai dari jam 8 pagi sehingga 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ini antara kaidah dan strategi unit dakwah Zainis dalam membina masyarakat khususnya golongan non-muslim untuk lebih dekat kepada agama Islam tanpa sebarang batasan dan halangan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dalam mengadakan program tadawuh keamatan. Zainis telah bekerja sama dalam mengadakan program menyambut Hari Tadawuh Keamatan. Hari Tadawuh Keamatan adalah hari menuai padi yang diadakan setiap tahun oleh bangsa Kadazan, dusun yang menetap di negeri Sabah yang mayoritasnya beragama Kristen. Pada 17 Mei 2014, hampir 300 penduduk kampung Pulau Penampang Sepanggar yang terdiri daripada berbagai bangsa dan agama turut serta untuk meramaikan Tadawuh Keamatan. Buat kali pertama kalinya mengikuti syariat Islam, berbagai acara menarik disajikan dalam program tersebut, seperti pertandingan mewarnai, tari ikat kaki, dan tiup balon bagi kategori kanak-kanak, rebutan kursi bagi dalam bunyi untuk kategori dan bagi kategori bisa pula ada tarik tali, pertandingan memasak tradisional, dan bowling kepala. Kekuatan bowling kepala. Program ini mendapat sambutan yang amat mengalahkan penduduk dan pengunjung, dan membuat pengunjung sangat kagum dengan kehadiran Sohibus Somahah Ustaz Bongsu Al-Adi Zafar, yaitu Mufti Negeri Sabah, sebagai pembuka bagi program tersebut, yang diiringi oleh ahli dari berbagai agensi kerajaan dan swasta turut hadir. Program ini juga antara strategi unit dakwah Zainis dalam menyebarkan dakwahnya pada non-muslim di negeri Sabah. Yang keempat yaitu memberi sumbangan kepada keluarga miskin, muslim dan non-muslim Zainis. Zainis menyediakan peruntukan keuangan dan bahan baku untuk diberikan kepada keluarga miskin non-muslim sekitar luar kota. Pemberian sumbangan ini adalah antara strategi unit dakwah Zainis untuk menarik minat non-muslim untuk dekat dengan agama Islam secara langsung maupun tidak langsung. Zainis akan mengirim perwakilan petugas ke tempat yang telah ditentukan. Tempat ini ditentukan untuk mendapatkan ADIR atau anggaran dasar rumah tangga di kampung yang terpilih untuk memilih golongan yang benar-benar layak untuk diberikan sumbang. Antara barang sumbangan yang diberikan adalah seperti beras, gula, tepung, sardin, dan rangkaian lainnya. Yang kelima adalah program Harmoni Zainis telah melaksanakan.
Dan setelah melaksanakan program dialog harmoni yang menarik berbagai penganut agama untuk bersama mendengarkan dan menyaksikan diskusi pendapat menurut agama masing-masing yang diwakili oleh ilmuwan Islam, Hindu, dan Buddha. Judul atau tema yang dibahas atau dibicarakan ini yaitu bersatu meskipun berbeda. Judul atau tema ini sangat menarik. Ia berbentuk universal ke arah kedamaian. Judul tersebut ini sangat tepat dalam konteks negeri Bah yang rakyatnya ini memiliki atau terdiri dari berbagai bangsa, bahasa, dan anutan agama. Antara tujuan program ini adalah untuk memberikan pencerahan secara umum terhadap peran agama masing-masing untuk pengembangan dan keharmonisan negara. Ia juga bertujuan merapatkan hubungan di antara penganut agama yang ada dan dalam waktu yang sama mencoba memberi pemahaman bahwa perbedaan agama itu bukan masalah, bersatu dalam mengembangkan negara dan untuk hidup. Yang terakhir yaitu strategi dakwah melalui radio. Zain telah bekerja sama dengan Radio IKIM dan Sabah FM dalam menyebarkan dakwah melalui media massa di negeri Sabah. Antara pengisian dakwah yang disiarkan melalui radio seperti tazkirah agama yang disampaikan oleh petugas dari Zain pada setiap selesainya azan sholat. Di dalam siaran radio ini juga didengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dengan terjemahannya serta penghayatan agama pada masyarakat di negeri Sabah yang pendengarnya di kalangan orang muslim maupun non-muslim. Mungkin pemaparan